So bro, Ah, mau bahas tentang yang masalah kemarin. Gue pengen minta sudut pandang lu tentang yang kasus kemarin apa? Yang di oh, sosial media lu itu? oh sosial media yang itu, yang orang naikin followers sampai bugil. Iya. Apa yang membuat lu akhirnya komentar di apa namanya di Instagram lu tentang ayo dong kreator Indonesia kalau bisa ngadain ini bangkit dong gitu. Oh, ya kebanyakan kan kita ya ini off the record aja ya. Maksudnya teman-teman di luar sana kan lebih ngajarin kayak digital marketing buat dapet duit online cepat kayak gitu kan. Yang yang gue sebenarnya kan udah waktu siber, lu pernah dengar siber kreasi gak? Kenapa? Ini nggak off the record, ini gue record. Oh lu record. Ya ya, untung gue nggak nyebut nama, ya. Oke. Tadi gue hampir nyebut nama tuh, untung loh. Kalau nggak kacau kepala. Ah, iya. Jadi lu pernah dengar siber kreasi gak? Cyber kreasi belum cyber Ah, cyber. Siber, ya. Dia pakai bahasa Indonesia kan. Jadi itu kan kegerakannya menteri kan waktu itu kan, Kominfo kan, untuk bikin yang namanya 1.000 cahaya digital, di mana orang Indonesia itu diajak untuk memberikan yang namanya konten yang positif lah gitu loh, digerakkan kan, movement itu kan sebagai movement, dan di situ dipanggil beberapa orang-orang yang terjun di dalam dunia digital itu, bikin seminar-seminar, bikin workshop-workshop kecil untuk masyarakat gitu loh. Jadi kita mengajarkan literasi digital. Gue udah daftar, terus mau ada training, gue juga pernah ikut sekali, terus udah itu gue mau ikut berikutnya, nggak taunya nggak tahu lah, pokoknya nggak ada kabar dari mereka, nggak jadi terus kan sampai hari ini kan. Jadi gue lihat itu udah benar gitu movementnya gitu kan untuk membantu masyarakat. Nah terus mereka masih jalan sih, gue nggak tahu sampai di tingkat mana gitu. Tapi kalau dilihat dari teman-teman yang lain kan, orang-orang yang udah jago Instagram, jago Facebook, jago online bisnis gitu, malah ya ngajarinnya ya ke situ terus gitu kan. Jadi oke lah, maksudnya gue tahu lah kita semua kan punya kebutuhan kan ya. Tapi sisipkanlah misalkan kayak mungkin contohnya gitu di hari yang mana sisipkanlah untuk memberikan materi-materi yang gratis untuk orang-orang yang memang nggak paham gitu loh. Nah kayak gitu, jadi nggak selalu setiap kali kita bikin konten atau bikin produk online itu harus sesuatu yang dijual. Gue lihat sih gitu di Indonesia movementnya masih sedikit gitu ya, sedikit banget yang aware mengenai ini gitu. Jadi ya kayak gini lah, kita live IG selama pandemi kan banyak banget kan. Ya. Ya, gue diundang sana sini, itu juga gue lihat teman-teman pada ngobrol, ya ngobrolnya semua ngobrolin gimana dapetin income di online gitu, gimana dapetin duit gitu. Jadi itu dia gitu, maksudnya yuk bikin yuk yang lainnya gitu loh. Jadi jangan itu terus gitu. Kenapa itu bisa sampai terjadi bro? Kalau menurut bro gimana? Kenapa itu bisa terjadi? Maksudnya si itunya yang orang yang kasus. Maksud gue gini. Di era sekarang ini kan kenapa harus ngejar follower? Betul gak? Mereka kan tujuannya ngejar follower, betul ya? Terkenal, pengen dipandang, pengen dikenal. Even my follower juga cuma 8.000, gue kalah sama lu bro. Lu 10 ribuan ya? Gue mah dapat banyak bonus aja ya. Nah, maksud gue kenapa mereka sampai ngejar follower gitu? Padahal kan nggak apa ya, follower is just number, right? Right, betul. Nah, menurut lu gimana tuh? Sampai akhirnya terjadi bahwa dia harus bugil segala macam gitu. Dan kita nggak bisa pungkiri juga banyak kan TikTok, Bigo. Iya banyak tuh. Nah itu sih dari itu ya, kalau gue bilang dari masyarakat yang ngebentuknya seperti itu ya. Apa cara tercepat dapat follower adalah dengan
Bukan. Jadi kebutuhannya mereka pertama adalah kemarin gue bahas di Rabu lalu Kamis. Kebutuhan yang pertama adalah namanya ada social pressure ya dari eksternal gitu. Dari eksternal tuh ada social pressure. Bahkan bisnismen aja itu punya social pressure kayak begitu gitu. Jadi gue punya klien sendiri yang bilang, Pak Yunus, yang penting followernya saya deh gitu kan. Digital marketing, ya ampun Pak, masa minta follower sama saya gitu kan. Bapak mah beli aja sana gitu. Mendingan saya bikinin digital marketing buat sistemnya gitu, buat Bapak gitu kan. Itu jauh lebih pada dari follower, 10.000 follower sama dapetin 1.000 customer di online kan itu beda banget kan ya. Yeah. Jadi itu brand-brand besar bro. I'm not talking about small brand. I'm talking about big brands. Kita masuk ke Indomaret, kita lihat itu langsung, oh brand ini gitu. Brand besar itu yang kayak begitu gitu. Jadi itu udah saking nggak tahu ya kebentuknya di society kita ya. Seperti kayak gitu seorang bisnis ya. Apalagi kita ngomong masyarakat awam ya, yang dimana influencer tuh bisa sampai ratusan K gitu kan, K itu kan. Sampai ada yang WA ke gue cuman gini, Pak Yunus, saya hari ini 8.000 nih, Bapak bisa gak dalam sebulan jadiin saya jadi 100K gitu kan. Tahu gak bro, gue ngapain bro? Gue kirimin bro, nih kontaknya ya bu ya, ibu beli follower sama orang ini. Gue kasih supplier follower gitu loh. Kan gue sering keganggu tuh di Instagram, gue sering banget orang nawarin. Tapi itu tuh percaya? Ya mereka bisa, gue kan pernah nyoba kan, gue coba ke akun klien gue yang memang mereka tuh kalau follower wow gitu kan, ya udah, jadi gue coba kan, itu ya aneh-aneh lah gitu ya. Jadi kamu misalkan nih contoh naikin 4.000, turun sampai 1.000 gitu, ya udah bayar mahal-mahal 4.000 turun sampai 1.000 gitu kan, jadi nggak awet gitu kan. Udah gitu kena satu lagi AI-nya si Instagram, kok ini tiba-tiba naiknya sampai segini ya, wah itu udah red alert banget tuh akunnya tuh sama si Instagram. Jadi kayak begitu gitu, dan gue sih capek gitu ya ngelakuin kayak begitu kan. Jadi ya kayak begitulah society sih sampai segitunya, sampai hari ini ya. I think orang-orang tuh ya aduh. I think giveaway juga nggak terlalu good banget untuk naikin follower ya. Kayaknya mereka ya just follow, after that ya mereka akan unfollow juga, right? Iya, betul. Kalau giveaway ya namanya juga orang yang nyari hadiah ya. Jadi mereka pun pakai fake account ya untuk ikutan giveaway gitu, karena takut malu kan. Ya paling dapetin berapa persen gitu, cuman ya not gitu priority juga. Tapi kalau kita bicara mengenai ini bro, klien gue kan ada di luar negeri kan, jadi klien gue di luar negeri tuh nggak terlalu pusing sama follower gitu. Mereka lebih mentingin quality bukan quantity gitu kan. Nah kalau orang Indonesia kan kebanyakan nih masyarakatnya kita terbentuknya ya kan. Jadi mereka tuh lebih apa ya, oh kalau rame nih followernya banyak langsung ada trust gitu loh, langsung oh keren gitu kan. Jadi lebih jam 2. Iya kayak kita nih masuk mall kan, kita mau makan, kita pasti ngeliat rame kan. Yang orang rame ngantri itu yang kita pilih kan. Nah itu udah habitnya orang Indonesia gitu. Jadi di dalam bersosial media, nah akhirnya kebawa juga gitu di sana. Apa ya? Kita juga nggak bisa larang sih ya. Kita juga nggak bisa larang untuk mereka yang nggak melakukan hal-hal seperti itu. Walaupun kita buat kampanye untuk kreator Indonesia, ayo kita kreatif, juga pasti ada aja orang-orang yang ya naked live lah. Iya. Nyerempet lah, dan masalahnya adalah mereka yang lakukan itu adalah wanita bro. Kalau yang lakukan pria gue sih ogah juga bro. Tentunya kalau aduh ngomong-ngomong deh yang pria deh, gue nggak mau ngomong. Apa namanya, emang kita nggak bisa kan secara total di dunia internet itu
Kominfo juga waktu itu ngomong, kita misalkan mereka matiin satu website hoax gitu ya, yang hoax hari ini gitu. Mereka matiin satu, tumbuhnya 100. Betul. Mereka matiin dua, tumbuhnya 200, 300 gitu kan. Nah, ya kita memang nggak bisa mencegah gitu kan. Tapi kalau memang ada di area influence-nya kita, ya ada di area influence-nya kita, ya sedikit banyaknya lah kita coba ambil porsinya, keahliannya kita, itu bisa kita kontribusikan kepada masyarakat gitu loh. Ya, nanti siapa yang nangkep ya terserah gitu kan. Kalau kita cuman area influence-nya bisa menolong, misalkan contoh lah, paling jelek lah, ya 10 orang aja di area influence-nya kita, tapi kan 10 orang itu jadi sadar bagaimana mereka pakai sosial media gitu kan. Ya. Jadi itu aja juga nggak masalah gitu. Tapi kalau misalkan kayak yang punya influence ini, kayak misalnya kayak gua nih, terus ada 10 yang kayak gua, jadi kan jadi 100, ya kan bisa nolong 100 orang. Ada 1000 berarti bisa nolong 1000 orang gitu kan. Ya. Jadi kan lebih berkali lipat gitu loh. Dan movement-nya juga orang-orang juga bisa lihat, oh iya memang ternyata nggak selalu lah yang namanya ngomong online itu nyari duit gitu loh, ya kan. Instagram itu kan punya manfaat banyak sekali gitu kan, nggak harus selalu nyari duit kan, bisa berteman gitu kan, bisa berbisnis gitu kan, bahkan dapat bisnis partner melalui Instagram kayak gitu kan. Jadi nggak harus begitu gitu. Nah, society kita udah terbentuk kayak gitu, terus yang kita nanti apa namanya, kalau kita diam-diam aja, nanti anak-anak yang generasi berikutnya yang kayak gimana gitu loh. Jadi anak-anak muda sekarang pun udah kalau kita lihat anak-anak ponakan-ponakan gue ya, udah kuliah ya, udah SMA ya, wow, itu kalau Instagramnya likersnya gila-gilaan tuh, 300, 400, 500 gitu kan. Followernya juga banyak teman-temannya dia kan. Komersnya lebih gila dari kita, engagementnya lebih tinggi gitu kan. Ya mereka-mereka itu ya banyak juga yang terpancing yang bagaimana mereka di dalam Instagram mereka harus kelihatan seksi gitu loh. Kelihatan seksi supaya ada sosial. Tadi kan gue bilang ada faktor eksternal, ada faktor internal. Nah, faktor internalnya adalah dia kebutuhan dari social approval gitu. Sama kayak kita addicted kalau anak-anak kan suka main game, dia kenapa sih anak-anak kecil addicted to game gitu kan? Karena di dalam game itu mereka dapat approval gitu. Ya. Jadi kamu hebat, kamu naik level, kamu dapat pedangnya lebih keren gitu kan. Terus kamu dapat shield yang keren. Nah, mereka main sampai malam-malam, terus mereka di sana bisa nolongin orang gitu kan. Mereka tuh dapat approval gitu. Jadi itu ke bawah juga di sosial media gitu. Jadi dia tuh butuh approval. Jadi kalau color naik tuh kayaknya wah, jiwanya tenang, hatinya tuh bahagia gitu loh. Jadi sampai seperti itu gitu loh, kebutuhan internal. Bukan, gue nggak ngomong ini salah ya, gue nggak ngomong ini salah. Jadi kalau ini memang Instagramnya memang dipakai untuk personal branding gitu ya, tentunya harus diukur kan. Masa personal branding udah itu setiap minggu follower turun gitu kan, berarti personal brandingnya nggak jalan dong, ya kan. Jadi ya tetap aja kalau ada key performance indikatornya itu untuk growing di Instagram, ya itu ya benar. Tapi kalau misalkan itu untuk kenyamanan pribadi, kepuasan pribadi, bahkan sampai ada fulfillment, kalau 100K saya kayaknya udah merasa nih fulfill gitu ya, nah itu udah tanda-tandanya butuh bantuan lah. Butuh dokter. Butuh ke dokter lah itu. Nah, lu sendiri kan naik kreatif nih ya. Naik kreatif itu kan handle apa sekarang? Pivot ya, kalau nggak salah. Pivot jadi social media ini ya, marketing agency. Atau lu emang udah social media marketing agency sebelumnya? Iya, kita dari awal udah social media marketing agency dari tahun pertama. Kalau nggak salah handle ini deh, apa namanya, web dan lain-lain juga kan ya? Dulu. Yes. Mungkin bro pasti ini kenapa kayak begini positioning gue, lu tahu di Ferdinand kan? Oh, semua gara-gara di. Semua gara-gara jadi kasih masukan yang sangat bagus sekali gitu kan. Waktu gua masuk dalam agency, gua build bisnis ini, si Di bilang, wah banyak bro yang kayak lu bro. Tapi yang bener-bener unik dan niche-nya di social media marketer Indonesia itu masih jarang gitu kan. Jadi dia bilang, lu masuk aja ke sana positioningnya lu. Jadi dia kasih gue masukan sekitar 2 tahun yang lalu, berjalan sampai di sini ya orang taunya social media marketer. Tapi waktu orang itu kontrak gue, wah gue urusin dari ulu ke hilir
semuanya digital marketingnya semua gue urusin. Karena social media marketing tanpa digital marketing ya nggak mungkin juga kan, ya kan. Jadi ya gue jadi dapet kayak gitu. Jadi hari ini jadi kelihatannya social media marketer di mana-mana begitu. Tapi good. Gua kan ngikutin lo gitu ya, ngikutin apa namanya Instagram lu. Kadang-kadang juga gue lihat lu posting kreatif. But yang sekarang ini lebih bagus, bro. Oh, thank you. Brandnya kelihatan bahwa sekarang, makanya gue bisa nanya lu kan, ini lu pivot apa emang dari awal? Kenapa? Karena Naik Kreatif itu begitu gue lihat belakangan ini itu lebih dikenal sebagai social media marketing agency yang memang menghandle atau ngebantu teman-teman yang untuk apa namanya meng-create sesuatu di sosial medianya gitu. Misalnya kayak ada orang yang nggak punya waktu gitu kan ya untuk sosial media, bisa lempar aja ke lu gitu kan, dan lu akan help mereka gitu. Dan walaupun banyak yang banyak yang ngelakuin itu, tapi gue lihat dari secara brand Naik Kreatif is very very good. Oh, thank you so much. Wah, ini dapat komplimen dari Coach Andika sih. Oh, keren banget nih. Thank you bro. So we've done a good job ya. Soalnya gue tau banget itu nggak gampang, men. Kayak tim gue aja kecapean. Tim gue aja untuk buat Instagram gue kecapean. Akhirnya gue stopin dulu. Every day posting dan everyday lu mesti cari ide, right? Dan gue juga kadang cari ide itu nggak gampang, makanya kadang-kadang gue posting, kadang-kadang gue nggak. Waktu itu pernah tuh gue hajar hampir sebulan posting terus gitu kan ya. Ya lumayan capek sih. Lumayan capek sampai tim gue nanya, Pak, apalagi ya? Gue aja bingung. Gue bilang belakang layar dari sebuah Instagram yang besar itu adalah orang-orang yang gue bilang keren banget menurut gue. Kenapa? Karena mereka bisa mikir ide sekecil-kecilnya. Itu nggak orang bisa lakukan, dan hanya sebagian social media agency yang mungkin Naik Kreatif juga yang bisa melakukan hal itu gitu. Karena gue kan lihat Instagram Naik Kreatif, gimana lu ngebuat atau lu mengemas video Naik Kreatif itu. Yang waktu lu pernah post, bilang, wah ini orang gila juga, gue bilang gitu, bisa buat begini ya tim, gitu. Juga punya ini studio foto kecil-kecilan ya, untuk foto produknya mereka gitu kan? Iya. Iya itu, men, kalau gue bilang kalau misalnya orang ngebuat social media agency cuma sebatas lu cuma main di Instagram doang, bikin banner, itu udah banyak. Tapi social media marketing agency yang punya value lain, yang ngebantuin kliennya untuk fotoin, dari foto sampai akhirnya jadi, itu gue belum nemuin, dan maybe Naik Kreatif itu value-nya. Iya. Ada juga cuma pisah, right? Iya, terpisah, betul. Photoshop. Fotografer siapa? Gitu kan? Dari fotografer, lu baru bawa filenya ke agency gitu. Iya. Betul, bro. Good banget, Naik Kreatif very good, dan cepet banget naiknya. Thank you so much. Ini kita bulan Oktober, kita tahun kelima, bro. Wow. Iya. Kelima ya? Iya, tahun kelima, lumayan. Tahun kelima, goncangannya di 4 ya? Sebenarnya sih goncangan gue dari tahun lalu ya. Tahun lalu gue punya goncangan yang sangat besar sekali gitu ya. Jadi goncangan tahun ini tuh buat gue kayak tahun lalu tuh dikasih latihan gitu. Terus tahun ini akhirnya ya gue lewatinnya lebih tenang lah gitu. Lebih cari strategi, harus gini. I know what to do aja gitu. Kalau tahun lalu kayak sampai goncangannya sampai gua nggak mau bangun pagi lagi, I don't want to see the sun gitu loh, sampai kayak gitunya, kayak aduh kenapa sih pagi lagi gitu, karena goncangannya begitu keras gitu ke gua ya. Jadi ya untung gua lewatin itu, dan waktu tahun keempat gua harus lewatin, gua bilang ini harus jalanin aja. Di bulan Juli kemarin udah paling down banget juga, gua bilang udah jalanin aja gitu.
bahkan gue juga udah ngobrol sama sama Paulus ya, teman-teman itu, sampai mereka nelfonin gue kasih semangat doang loh. Ya dia teleponin gue cuman khusus untuk bro, semangat ya bro, jangan down bro gitu. Ayo bro, lu nggak sendirian bro, kayak gitu. Jadi bener-bener wah kita tahu ya kalau masih lagi down itu yang nelponin siapa-siapa aja yang encourage kita gitu kan. Ya. Ternyata di sama Pak Paulus tuh, sama Coach Paulus tuh ngajak gue, ayo bangkit lagi gitu. Nah waktu gue mau bangkit, datang bulan Agustus minggu pertama, langsung deh tiba-tiba boom langsung 6 klien gitu. Jadi ya udah gitu kan. Jadi gue juga wow. Terus gue kasih tau mereka, ini udah 6 klien nih. Mereka udah weh hore ayo gitu kan. Jadi bangkit lagi. Sekarang udah bulan September udah lebih tenang sih. Sekarang lebih tenang sih. Jadi kita pelan-pelan aja. Sekarang lagi pelan-pelan dapetin klien, udah pelan-pelan. Kok kemarin nyarinya udah kayak orang gila bro. So coba apa ya? Gue pengen minta lu untuk kasih saran nih. Gue pengen belajar. Saran buka Instagramnya gue yang Andika Wijaya Kurniawan gitu. Apa yang harus gue lakukan untuk Instagram itu? Oke, Andika. Oke bro. Waduh, gue ditanya begini nih sama coach nih. Oke. Nih, pertanyaan nomor 1 gini bro. Apa namanya? Gue lihat kalau brandingnya bro tuh udah udah ada nih ya. Jadi ada beberapa desain. Namun desain-desainnya ini kadang-kadang suka nggak ini nih, beda-beda gitu loh. Which is not really nggak terlalu masalah gitu ya. Jadi cuman yang bro harus perhatikan adalah positioning dari covernya nih. Ini penting sekali. Jadi kayak ada ini, sekarang gue lagi ngeliatin kayak yang baru-baru inilah jawab Coach AWK kan kelihatannya hidung sama mulut doang kan. Ya. Nah ini harus tahu caranya supaya mukanya bro kelihatan sama tulisannya bro kelihatan nih. Ada caranya. Tapi itu IGTV bro. Iya, ada caranya, oke. Jadi setelah udah selesai, waktu bro posting, bro udah bikinin posternya dulu. Hah? Gimana? Bikin posternya dulu? Ya, poster yang memang untuk IGTV. Iya kan? Thumbnail. Ukurannya kan memanjang tuh. Berarti kan harus sesuai ukuran fit. Iya, ukuran fitnya jadi gini. Bro tahu ukuran IG fit biasa kan ya? Ya. Ya kan, jadi yang ini yang sebelah kanannya nih yang ada tulisan bodoh nih. Ya. Nah, ukuran itu, poster itu bro ambil, bro taruh di ukuran si IG Fit. Jadi dia hanya di tengah dong center. Jadi sisanya atasnya itu sama bawahnya kosong aja gitu ya? Atas bawah kosong aja karena dia not important gitu, not important error kalau kita taruh di ini ya thumbnail kita ya gitu. Jadi kayak begini nih bro, akhirnya kelihatannya agak jadi berantakan kan. Ya. Jadi ini perlu rapin. Ini pun juga gue bisa benerin. Oh ya? Iya. Edit cover. Bro tinggal download. Begitu kita. Iya bro tinggal download. Kenapa sorry? Begitu kita publish kan udah nggak bisa diedit cover, bisa nggak? Nah, kan mau gue kasih ininya, jurusnya. Biasanya gue juga pernah suka ngambil poster salah gitu ya di handphone gue itu, nggak tau lah tuh Xiaomi gue kenapa lah. Jadi gue gampang bro. Jadi video IGTV kita download lagi, udah gitu kita posting lagi properly dari Instagram kita dari laptop. Oke. IGTV-nya lu download. Berarti publish ulang. Publish ulang, nggak apa-apa. Oke. Dengan thumbnail. Dengan thumbnail yang sudah disiapkan memang untuk IGTV cover. Itu bro harus desain ya. Desainnya itu dari IG post yang biasa ya. Terus bro udah ada precise-nya itu udah final, terus bro masukin aja warna putih aja IG story punya size ya, bro taruh aja di tengah-tengah di center, udah bro publish pakai cover itu, bro akan kelihatannya keren udah. Gak anyhow juga mereka begitu klik kan nggak cover duluan muncul ya, langsung video kan ya? Betul
Betul. Waktu mereka klik, Bener kata lu emang. ini langsung jalan videonya kan. Jadi iya, atas bawahnya putih itu nggak masalah, mereka nggak penting. Cuman kan kalau kita ngelihat Instagram secara thumbnail gitu ya, secara cover begini, ini sangat penting sekali orang ngelihatnya tuh itu harus rapi, terus font size-nya ini jangan ini ya, 102 closing strategi, terus calculate-nya ini jadi gede banget. Closing strateginya ini sama oke gitu kan, ini bertiga sama tapi 102-nya jadi begini, terus tambah lagi proses adalah progress gitu, cintai proses gitu ya. Jadi bro harus punya misalkan nih gini bro, misalkan ini quote mengenai bisnis gitu kan. Nah, quote mengenai bisnis template-nya ini gitu loh. Jadi user friendly. Orang kalau ngelihat punya bro gitu ya, orang tahu, oh yang template ini adalah template ngomongin bisnis. Terus template yang ini yang ngomonginnya apa kayak gitu loh. Ya, ya. Masuk akal nggak? Masuk akal. Tapi jadi nah, challenge nih buat seorang Yunus Halim. Kenapa? The big problemnya adalah gini. Gua pengen Instagram gue itu ada berbasis personal gue dan juga untuk sharing seperti ini, bro. Makanya tim gue sendiri juga kehabisan ide. Tim gue malah nyaranin nggak bisa, Pak. Kalau misalnya mau fokus ke jadiin bisnis, ya bisnis. Dia bilang gitu. Tapi kalau misalnya mau di personal, kayak misalnya gue sharing tentang keluarga, aktivitas gue, itu kayaknya Bapak harus buat Instagram pribadi, gitu. Jadi ada satu untuk Instagram, satu Instagram pribadi, dia bilang gitu. Tapi, my goal itu adalah gue pengen jadiin satu kolam di mana terbuka dan mati ya ini aktivitas gua sebagai seorang coach, sebagai sebagai suami atau sebagai papa dan juga ya bisnis gitu. Iya. Iya. Penting. Ya itu oke kok, there's no problem. Berarti kan secara nggak langsung feed gue pasti akan berantakan sekali. Nggak berantakan. Jadi gini caranya. Bro itu kan tentukan pertama, 1 minggu mau berapa kali posting? Ya anggap seminggu sekali. Wah, seminggu sekali posting mah jangan, bro. Jadi? Itu kacau sekali tuh, seminggu sekali itu udah mendingan gak usah main Instagram aja. kan barusan bro bilang nih bahwa kamu mau jadiin Instagramnya bisnis. Jadi kalau 1 kali posting seminggu, berarti bisnis itu dianggap cuma buka 1 kali seminggu. Oke. Paham nggak? Nah, itu analoginya ya. Karena gini, Instagram itu kan sebenarnya kayak marketingnya kita, ya kan? Terus marketing kita, kalau kita punya marketing di kantor, kita akan suruh dia, lu hari ini pergi jualan ya, gitu. Terus dia tanya, Pak, yang mau dijualan apaan gitu kan? Nah, kita kasih dia apa? Flyer, atau kita kasih dia company profile, ya kan? Yaudah nih, lu jalan deh, jualan, kayak gitu kan. Sama, analoginya sama Instagram kita gitu. Jadi sampai kita hari ini kalau kita nggak kasih bahan gitu ya, jadi dia tuh nggak marketingin buat kita, ya itu. Jadi itu terpengaruh ke algoritmanya, betul. Oke, berarti ya kan? Solution adalah everyday. Ya, solution kalau bisa 7 kali seminggu. Setiap hari itu, 7 hari. Iya, tiap hari. 7 kali seminggu berat gak? Enggak sih. Nggak berat kan? Nggak berat. Cuma gue kenapa nggak berat kalau kita sorry bro. Tapi gue pengen masukkan tentang feed gue aja gitu loh. But it's okay kalau memang seminggu 7 kali posting dalam seminggu kan berarti. Kan, apapun berarti postingannya bebas ya. Ngomongin mengenai fondasi dari konten ya. Ya. Oke, fondasi dari konten itu adalah kita mau bicara ke siapa. Jadi bro tuh hari Senin, kamu mau bicara ke siapa? Who do you want to talk to? Terus hari Selasa mau bicara ke siapa? Rabu mau bicara ke siapa? Kamis ke siapa? Jumat ke siapa? Sabtu Minggu ke siapa? Nah, saya kasih tips ya. Kalau ngomong mengenai family ya, terus mengenai bro makan atau holiday itu weekend. Sabtu Minggu, katakanlah ya, Sabtu Minggu. Iya. Sabtu Minggu ngomong family, as a husband kamu ngomongin di hari Sabtu Minggu. Karena Sabtu Minggu siapa sih yang online sebenarnya? Ya orang-orang santai aja.
Nah, biasanya orang-orang santai kan teman-teman kita kan. Iya. Jadi teman-teman kita mau lihatnya apa sih? Mau lihatnya keluarga kita, mau lihat kita kemana, kita makan apa, kita ngopi apa. Nah itu Sabtu Minggu cuma punya apa namanya konten consumer gitu loh. Oke. Terus bro, timnya perlu lihat Instagramnya bro itu kayak channel TV. Ya, channel TV kan setiap hari kan dia ada program-programnya kan. Dia kan ada hari Senin dia mau ngomong ke siapa, Selasa ke siapa, audiensnya siapa gitu loh. Jadi programnya itu terus dan setiap minggu tinggal diulang-ulang aja dengan konten yang berbeda gitu. Oh, jadi dibuat schedule jam tayang. Iya, betul, jam tayang. Kok jam tayang Sarah? Sarah Jam, apa sih namanya? Eh, jam tayang sama programnya apa? program acara. Kalau di TV. Iya, program acara. Iya, Oke. hari Senin interview misalkan ya kan, terus hari Selasa kupas tuntas, hari Rabu apa fashion lifestyle kayak gitu kan. Nah itu tinggal bro yang mainin. Iya, betul. Anyway, Iya. ngebaca pola gue ya, itu baru mau gue jalanin tuh yang itu tadi gue bilang tuh. Itu yang dijalankan memang dan it works di algoritmanya Instagram ya. Ya. That's why gue udah mulai kan hari ini Nah, tentang AWK Podcast 60 detik barusan ah, 3 jam yang ah, depan. Terus kemarin ya karena kemarin kan dadakan jadi akhirnya gue buat aja yang tentang resesi itu video dadakan doang. ah, 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 Tuh, nah kemarinnya lagi ya udah karena ada yang minta kan akhirnya gue buat gugatan terhadap mahkamah perihal penyiaran online kayak gitu-gitu ah. perspektif AWK itu. Mm, But today Oke. dengan yang namanya AWK Podcast itu udah pernah sebelumnya. Itu udah pernah cuman di mana ya? Di dua kesalahan kalau nggak salah. Iya, di dua kesalahan dalam berbisnis online. Kalau misalnya bro lihat itu, kan ada 3 bisnis rumah, 3 bisnis jasa, 3 bisnis online, ada bisnis fast. Ya. Sebelum-sebelumnya lagi ada 2 kesalahan. Mm-mm. Nah itu semua podcast. Oh, itu podcast, oke. Podcast tapi 60 detik. Dan itu lumayan reach-nya bro. Lumayan banget reach-nya. Oke. Oke. Nah, ini di minggu depannya di-repeat lagi nggak? Nggak, makanya kan beda-beda. Jadi kalau bro misalkan hari Selasa podcast, ya minggu depan hari Selasa podcast gitu. Oke. Kalau berarti kan kalau ini kan Juni tanggal 4 besoknya kalau nggak salah gue. Juni tanggal 5 podcast terus abis itu udah. Jangan begitu bro. Itu namanya bro boros peluru. Boros peluru. Kenapa? Karena kalau yang podcast biar aja keluarnya setiap hari Selasa. Jadi pemirsanya nih ya, kalau pemirsa TV, bayangin bro kalau program TV ganti-ganti setiap minggu bro. Ya. Kira-kira stasiun TV-nya ditinggalin nggak sama orang? Iya. Udah pasti lah. Ditinggalin. Kayak Nah, jadi stasiun yang itu kan ya. stasiun yang itu jangan disebut. Nah, bro, jadi bro perlu setiap minggu sama gitu loh. Setiap minggu programnya harus sama. Jadi audiensnya itu dibiasakan dengan Instagramnya si AWK ini gitu. Bro, hari Rabu mau ngomongin bisnisnya bro, silakan. Tapi Rabu depan baru nyambung lagi. Rabu depan nyambung lagi. Dan jadi pemirsanya bisa lihat tahu, oh nih kalau Rabunya dapatnya ini dari si AWK, Kamis dapat ini, Jumat dapat ini, kayak gitu. So, itu yang lu lakukan di Naik Kreatif terhadap klien? Kalau kepada klien, strateginya beda-beda ya. Kalau ini kan ngomong personal branding ya. Kalau ngomong personal branding, program ya Instagram kita adalah TV kita sendiri. Makanya sekarang gue tanya lagi, kenapa namanya IGTV? Oh iya, benar juga sih. Benar, masuk akal. Iya kan? Ya kan, orang nggak kepikir kan. Gue sekarang nanya sama orang, Pak, Bapak punya TV loh, tapi kok Bapak nggak ada acara? Iya, benar, bro. Tapi menurut lu nih, YouTube sama IGTV sekarang lebih kenceng mana? Beda ya. Jadi kalau YouTube itu sekarang kebanyakan algoritmanya lagi berubah kan. Orang-orang yang receh-receh malah lebih itu. Cuman ya kalau bilang kenceng mana sih tergantung dengan kita punya kita
punya audiens yang kita targetin ya. Kalau kita memang targetin pemirsanya YouTube, ya kan, target market kita ada di YouTube semua, ya lebih baik terjun ke sana dan tekunin gitu ya. Tapi kalau misalkan emang target marketnya kita di Instagram, ya udah di Instagram aja gitu. Dan konsisten. Oke, konsisten. Konsisten itu penting berarti ya. Oh, sangat penting sekali bro. Karena gini, algoritmanya Instagram, kita nggak bisa di push ke explore, itu karena kita punya konten nggak konsisten. Dia baca kita punya konten, ya, dia baca skripnya kita di caption, dia baca kita punya tagar. Ya. Jadi kalau contoh nih, bro hari Senin ngomong sama CEO Indonesia, bro tagarnya setiap Senin adalah CEO, jadi ada grouping tagar CEO, postingannya mengenai CEO, ya itu akan di-push sama si Instagramnya, gitu, karena udah terbiasa kan, jadi dia push orang-orang yang tertarik dengan bisnis, dengan CEO, nah itu akan kena gitu loh. Itu bro reaching CEO on Monday, Tuesday, bro mau reaching siapa? Manager level, ya, atau karir level gitu kan. Kayak kemarin malam bro posting kan itu kayak warning terhadap bisnismen sama karir kan. Ya. Nah kayak gitu, nah itu juga kalau bro ngomongin lagi minggu depannya, Selasa lagi, terus Selasa lagi ngomongin itu 4 minggu berturut-turut, nanti Instagramnya udah tahu algoritmanya bro, dia akan push ke explore ke orang-orang target marketnya kita. So itu yang bikin akhirnya follower nambah atau pengaruh lain? Ya, follower pasti nambah. Are you sure? Yes, sure. I'm sure. Ada tambahan-tambahan lagi teknik-teknik ya selain itu, tapi itu udah basic banget. Kalau nggak kayak gitu kan ya, bayangin gini loh bro. Oke lah, misalkan followernya nggak nambah, oke. Terus ya udah kita pakai teknik lain, misalkan iklan gitu kan. Iklan kita datangin ke Instagram. Terus dia ngeliat kita punya Instagram, ini ngomongin apa sih? Bagus, cuman kok nggak konsisten ya, kadang-kadang ada ini, kadang-kadang ada ini gitu. Channelnya nih nggak konsisten. Ya akhirnya mereka follow sekali, udah gitu juga nggak aktif. Oke, nah kalau udah kondisinya seperti itu, apakah baiknya kalau misalnya ada sebuah account yang kayak gue gitu ya berantakan, so harus di-achieve dulu semua gambarnya atau lanjut aja terus, tapi dibenerin di atas? Lanjut bro, lanjut aja, nggak usah disimpan ya gambar-gambarnya atau dihapus? Nggak usah, malah lu bisa nge-reuse, namanya reuse content with the repurpose juga, reuse sama repurpose. Instagram itu kan punya 3 kolom. Kalau misalnya gue 3 grid. Selasa, Rabu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, cuman 6. Dengan 2, ini berarti 2 row. Minggu kan 7. Kelebihan 1 dong, kan 1, 2, 3, iya. Nyangkut 1. Iya. It's okay bro. It's okay. Menarik sih. Iya. Pokoknya ingat hari Minggu, orang mau lihatnya makanan, jalan-jalan. Nah, pokoknya itu tuh hari Minggu tuh. Oke. Dan mempengaruhi ya. Hashtag itu sebagai kata dan brand juga ya sekarang. Betul. Terus di hari Senin, ya zaman dulu ya, di hari Senin tuh kita pasang quotes bagus. Motivasi hari Senin tuh bagus. Sekarang gue nggak pakai lagi di hari Senin, karena gue lihat, kita kan selalu setiap hari Senin tuh kita, kalau di tim kita tuh semuanya capture ya, Instagram Insight ya. Jadi kita ukur, ada Excel-nya tuh. Tiap minggu profile visit-nya gimana, naik atau turun. Profile reach bagaimana, profile impression gimana, follower naik berapa, follower turun berapa. Nah, itu kita ada Excel-nya gitu. Kita bikinin di Google Sheet. Kita update ke semua klien, termasuk gue pribadi juga punya gitu. Jadi gue liatin kan, Senin kok kayaknya kurang nih ya kalau quotes ya. Jadi gue ngomong langsung tips bro. Langsung how to-nya. Karena orang di Senin tuh orang nggak mau mikir. Oh ya, betul. Malah quotes itu bagus di Jumat gitu. Jadi something to take away for them to think in the weekend. Kalau zaman dulu di Jumat quotes nggak bagus triknya. Ini udah mulai berubah. Berarti selebgram itu nggak gampang juga ya? Mereka memperhatikan itu juga berarti ya? Iya, selebgram itu
ya kalau saya lihat kan udah jelas kan, ini lifestyle foto misalkan, dia fashion, dia berlian, dia apa, itu kan mereka cuma postingin itu aja. Yang penting yang mereka jaga adalah nice-nya, fotonya harus bagus, pakai kamera yang profesional, editingnya yang bagus, itu doang mereka mah. Nah, kalau untuk yang kayak gue gini berarti bermain di kata-kata, font, Betul, betul, yang konsisten. ya kan, suara, voice berarti kan. Iya, Hmm. iya. Oke, Wah, gue nggak sabar nih nanti perubahannya kayak apa nih nanti di perubahannya. Nggak sabar nih gue jadi mau liatin nih. berarti yang nanti ini lu harus harus hire naik kreatif. Ini ada program baru gue sebenarnya. Jadi gue lagi bingung Oke. mau diapain ya, gitu loh. Karena kalau misalnya gue ngomong tentang digital, kalau lu search digital semua orang tentang, ya udah sekarang tuh eranya digital, semua orang yang nggak tahu digital juga ngomong tentang digital, right? Betul, betul. Yang nggak tahu toko online juga ngomong tentang toko online. Betul, betul, Gue harus buat betul. sesuatu unik, dan this is ya my new program sebenarnya untuk talk show seperti ini. Boleh, 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 boleh. Iya, good, 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 good. Mm-mm. Nah, Forward nanti berikutnya siapa nih? itu deh gue lagi bingung. Oke, tapi udahlah. So, thank you banget bro, udah join di Iya, santai bareng AWK ini. Nanti kita kabar iya. foto lagi ya bro ya. Oke, ditunggu bro. Mau banget. Buat teman-teman yang Instagramnya atau sosial medianya pengen naik, lu bisa langsung link yang gue kasih nih, naikkreatif.com ya? Iya, betul. .com. Dah, Iya, .com. ibu nggak usah banyak cincong, ini udah terpercaya, teman gue sendiri. Udah, lu kalau butuh bantuan, just call Yunus Halim dari Naik Kreatif dan lu akan dibantu. Betul? Siap, betul, siap. Oke, kita ketemu di ngobrol santai bareng Andika Wijaya Kurniawan. Bye-bye! Bye semua.